PT PP Persero telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak awal 2010. Rekan Cakri Miller akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Cakri. Dan pemirsa, saham PT PP telah menjadi salah satu primadona di pasar modal sejak 11 tahun lalu. Kita simak datanya. Kita lihat di sini PT PP Persero Tbk dengan kode emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode PTPP. Pencatatannya dilakukan pada 9 Februari 2010, berada di papan utama di bidang usaha jasa konstruksi di sektor properti, real estate and building construction, juga subsektor di building construction. Lalu kita lihat selanjutnya pemegang saham PT PP, ada dua pemegang saham dominan. Di sini kita lihat negara pemilik saham yang paling dominan sebesar 51% atau sekitar 3,16 miliar lembar saham. Lalu selanjutnya sejumlah 49% saham PT PP dimiliki oleh publik atau setara dengan 3,02 miliar lembar saham. Berikutnya kita beralih, kita melihat pergerakan harga saham PT PP sejak Januari hingga Juni 2021. Kita lihat harga tertinggi yang pernah diperoleh oleh PT PP untuk harga per lembar sahamnya di harga Rp2.230 per lembar saham di Januari, tepatnya di 15 Januari, mengalami penurunan. Nampaknya di sini mulai terlihat ada tren bearish, begitu ada tren penurunan, tepatnya dari Februari sampai Maret. Di 10 Maret harga saham PT PP di 1.500, kemudian terus mengalami penurunan dan sideways di April hingga Juni di kisaran harga 1.215 hingga yang terakhir ternyata di 14 Juni sedikit ada penurunan lagi, harga saham PT PP diperjualbelikan di harga Rp1.090 per lembar saham. Baik, demikian Rudi, informasi dari PT PP, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cakri Miller dan pemirsa. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Nico Lawrence, Head of Research Finance Sekuritas. Selamat. Halo Mas Nico. Halo. Halo Mas Nico. Ya, halo Mas Nico. Koneksinya agak bermasalah. Benar. Oke, baik. Ini yang penting sekarang suaranya udah terdengar nih, Mas Nico ya. Ya. Mas Nico, ini kalau kita melihat infografis yang disampaikan rekan Cakri, ini kalau kita kembali tampilkan ya. Ini di Januari itu ada di 1885, bahkan sempat mencapai level 2230, tapi di Juni ini justru kecenderungannya turun ya, berada di 1090. Ini apa yang terjadi sebetulnya Mas Niko, bagaimana membacanya? Iya, kalau dari PTPP sebenarnya concern investor masih sama sih ya. Jadi di awal-awal emang positif banget karena ekspektasi dari sisi berjalannya Sovereign Wealth Fund atau Indonesia Investment Authority. Jadi ada ekspektasi di situ karena kita tahu bahwa dari sisi Sovereign Wealth Fund itu trennya positif, Pak. Jadi kalau kita lihat kayak dana dari Jepang masuk, dari sisi investor itu dari Abu Dhabi juga masuk, itu jadi dari US itu juga masuk, Kanada juga masuk, ekspektasinya terlalu tinggi di situ. Cuman somehow dari sisi investor, mereka tuh melihat dari sisi kok ini ternyata ada investment yang dilakukan dari sisi Indonesia Investment Authority ini agak lama nih sebenarnya. Mereka udah ekspektasi itu harusnya di second quarter, ternyata itu enggak realisasi. Jadi itu translasi sebenarnya ada dua sebenarnya kita lihat dari sisi tren kontrak baru ya. Jadi kalau kita lihat kontrak baru belakangan ini emang belum begitu bagus. Misalnya rata-rata ya, kontribusi biasanya ke kontrak baru itu bisa di level 12-15%. Cuman ini bisa kita bilang secara realisasi itu tuh di bawah target. Nah, jadi karena ekspektasi ekonomi sudah dibuka, lalu kalau kita lihat dari sisi ada ekspektasi terkait dari sisi kenaikan kontrak baru, cuman itu realisasinya nggak begitu bagus, itu yang translasinya sebenarnya ada punishment buat company-nya. Baik. Plus kalau kita lihat laporan keuangan ya, kita lihat kan sebenarnya laporan keuangan di kuartal 1 kemarin juga nggak terlalu positif. Nah, jadi itulah yang sebenarnya punishment itu yang sebenarnya bikin share price-nya mengalami correction, Pak. Dengan harga seribuan lebih sedikit itu, ini apakah masih ada kemungkinan untuk tertekan? Artinya level supportnya itu apakah memang sudah di sini atau justru masih bisa tertekan lagi, Mas Niko? Dan untuk resistennya kira-kira di tahun 2021 ini sampai di level berapa?
Kalau kita lihat sih sebenarnya dari sisi investor kalau mau masuk at this level, menurut kita atraktif ya. Kalau buat yang time frame-nya panjang, I mean kalau lebih dari 1 tahun. Cuman kalau buat yang investor punya time frame-nya lebih pendek, harus agak hati-hati nih karena kita tahu banyak rilis data yang sebenarnya belum positif, khususnya buat construction. Expectation-nya sih sebenarnya nanti sampai akhir tahun itu kita bisa di level 1.600 sampai 1.800, Pak. Oke. Karena kita tahu nih bahwa akan lebih terlihat laporan keuangannya bukan di kuartal 1, cuman di kuartal 2. Karena kuartal 1 itu kan sebenarnya bisa dibilang tahun lalu itu kita belum mengalami lockdown. Ya. Jadi laba laporan keuangan perusahaan itu sebenarnya base-nya masih tinggi. Baik. Cuman di second quarter itu kita udah mengalami lockdown, translasi dari mereka punya base EPS itu rendah. Ketika base EPS-nya rendah, tahun ini angkatan, itu kan translasinya akan ada growth yang signifikan sebenarnya. Baik. Nah, jadi kita lihat sih di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 harusnya akan positif. Plus sebenarnya kita tahu bahwa progres dari sisi plus nanti kan company ada divestment gain ya dari yang Kuala Namu Jasa Marga itu yang akan positif buat laporan keuangannya juga. Baik, Mas Niko. Plus yang kita lihat juga sebenarnya ekspektasi dari Mas Niko. Baik, Indonesia ini Investment informasinya Authority, tadi Pak udah Budi. cukup jelas sekali, Mas Niko. Artinya sampai akhir tahun ini memang diperkirakan ya diharapkan berada di level sekitar 1.600-an tadi ya. Baik, Mas Niko, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.